"Hei Nabi, haid itu apa sih?" Kemudian langsung turun ketika itu. "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Lah, kan itu kan harus ada pembacaan dulu ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil terus agak panjang itu ya. Lah, itu kan sebenarnya kan membutuhkan proses waktu yang lama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Jerambah Mengong dalam program Teratai, tempat jerambah santai. Alhamdulillah kali ini bersama kita, dan perkenalkan dulu, nama saya adalah Ahmad Fawaid. Insyaallah akan memandu acara pada hari ini. Sekarang alhamdulillah ini kedatangan Agus kita, yaitu Agus Ahmad Hidayatullah, biasa dipanggil dengan Ahid. Ustadz Ahid, bisa juga dengan Bapak Ahid. Ya, semuanya sudah. Biasa dengan banyak panggilan ini karena keakrabannya dengan teman-teman. Gimana untuk puasa? Alhamdulillah Lancar. Karena kan sudah tanggal-tanggal akhir dah, ini kan sebentar lagi udah mau lebaran. Lebaran, alhamdulillah sudah belanja. Alhamdulillah sudah, HR juga sudah turun. Alhamdulillah semuanya. Ya. Kemudian untuk pada season ini, insyaallah ini yang harus kita bahas pada malam hari ini adalah tentang Al-Quran. Ya. Karena beliau ini kan Masya Allah lulusan mana Ustaz? PIK Singasari ya. PIK Singasari. Iya. Sudah, memang latar belakangnya juga memang beliau ini kan sudah Al-Quran yang selalu dibahas itu. Ini bagaimana untuk Al-Quran ini, sejarah Al-Quran itu sebelumnya bagaimana? Ya, jadi seperti ini, Cak Fawaid. Kita kan bulan Ramadan ya. Iya. Bulan Ramadan itu identik dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kan kita kalau Ramadan itu kan ada tadarus, ada apa Masya Allah. Lah orang-orang itu banyak nggak tahu sejarah gimana dulu turunnya Al-Quran dan gimana, ya kan? Iya. Jadi bacaan yang kita baca, yang kita terima dari guru-guru kita itu bukan hanya berawal dari Kanjeng Nabi, terus ke para sahabat, terus sampai ke kita, enggak. Ya, ada proses di situ. Iya, ada proses. Bahkan jauh sebelum itu, dulu sebelum Al-Quran dituliskan di Lauhul Mahfuz, Allah sendiri berkenan memperdengarkan bacaan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil, kemudian Allah membacakan Al-Quran. Lah, ketika Allah membacakan Al-Quran, malaikat Jibril mendengarkan, lalu setelah itu malaikat Jibril menirukan bacaan. Iya. Jadi Allah membaca, malaikat Jibril mendengarkan, malaikat Jibril kemudian menirukan bacaan. Nah, baru setelah itu Al-Quran dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi secara prosesnya nggak langsung. Langsung. Iya. Ada fase-fase tersendiri fase-fasenya dulu.
Terus juga pertama turun itu di mana untuk Al-Quran itu sendiri? Nah, kan jadi gini, kan tadi sudah dituliskan. Kemudian Allah itu ingin menurunkan Al-Quran, itu gak langsung ke Kanjeng Nabi gitu, enggak. Ada tahapan dulu, ada tahap pertama sama tahap kedua. Lah, yang tahap pertama itu Allah mau menurunkan Al-Quran itu ke Baitul Izzah. Lah, Baitul Izzah itu ada di langit pertama. Ila sama dunya. Lah, mau menurunkan, Allah itu memerintahkan malaikat Israel itu nanti yang bagian bertanggung jawab di Baitul Izzah. Jadi malaikat Israel itu dipanggil dulu. Dipanggil. Terus malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada malaikat Israel. Lah, malaikat Israel mendengarkan, baru setelah itu menirukan bacaannya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ketika diturunkan ke Baitul Izzah, kan di situ ada para malaikat yang menjaga. Dalam satu riwayat nama malaikatnya itu malaikat Safaroh, Safarotil Kiramil Bararah ya. Atau dalam satu riwayat malaikatnya itu yang menjaga nanti namanya malaikat Mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat mutahharun. Lah, para malaikat mutahharun ini juga sama, disuruh satu persatu menghadap ke malaikat Israel untuk menerima bacaan Al-Quran dari malaikat Israel dulu. Jadi malaikat Israel membacakan Al-Quran, malaikat mutahharun mendengarkan lalu menirukan sampai hatam, terus sampai selesai. Nah, itu prosesnya yang pertama. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang pertama jawabannya. Berarti dari malaikatnya aja itu sudah suci semua. Iya, makanya dari malaikatnya sudah memang benar-benar Al-Quran itu dijaga. Bacaannya itu dijaga. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat Jibril gitu. Ya, kalau yang selanjutnya, yang kedua, turun yang selanjutnya itu kan ila qalbin nabi, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika itu Nabi ada di Gua Hira. Lah, ketika Nabi berada di Gua Hira, malaikat Jibril turun. Lah, itu yang bertepatan pada 17 Ramadan. Bertepatan pada malam 17 Ramadan. Oleh karenanya malam 17 itu kan biasanya di sini di Indonesia terutama ya, kan sering diperingati sama nuzul Quran, ada kegiatan qori-qori atau apa kan gitu kan ya. Nah, itu sejarahnya di situ. Ketika itu malaikat Jibril turun sama seperti yang dahulu-dahulu. Jadi malaikat Jibril itu enggak suruh Nabi Muhammad baca. Memang awalnya disuruh Iqra kan gitu kan. Tapi apa jawabannya Nabi Muhammad? Ma'ana biqari. Oh, saya enggak bisa baca malaikat. Iqra sampai 3 kali baru malaikat Jibril membacakan. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, seperti itu. Jadi sama. Malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad mendengarkan, lalu Nabi Muhammad menirukan bacaan yang telah diajarkan tadi sama malaikat Jibril itu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, itu yang proses turunnya wahyu yang pertama ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti memang ketika itu Nabi Muhammad sudah ada di Gua Hira itu. Iya. Apa sebelumnya ada tanda-tanda tiba-tiba beliau kok bisa langsung ada di situ? Dan memang Nabi Muhammad sudah istilahnya bertahanus. Bertahanus itu menyendiri di Gua Hira, dan oleh Allah ketika itu setelah ada di Gua Hira maka Allah turunkan wahyu di Gua Hira. Itu yang pertama. Oh, berarti
Terus seterusnya ini untuk pembacaannya itu bagaimana itu kalau untuk yang dari Nabi Muhammad ke para sahabat, apakah sama dengan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad? Nah, iya itu penyampaian jadi bacaannya. Gini Jawaid, kan tadi kan dari malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Iya. Terus habis itu kan otomatis Nabi Muhammad kan mau mengajarkan ke para sahabat kan bacaan itu. Itu ada bedanya antara malaikat Jibril mengajarkan ke Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad mengajarkan ke para sahabat, itu ada bedanya. Ada bedanya. Iya. Jadi bedanya itu gini, kalau malaikat Jibril ngajarkan ke Nabi Muhammad, iya. Nabi Muhammad itu sudah gak ada upaya untuk menghafal, untuk memperbaiki bacaan. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah dijamin bacaannya oleh Allah, di dadanya sudah langsung ada. Katanya Allah, sanuqri'uka fala tansa. Maka akan kami bacakan kepadamu melalui malaikat Jibril, fala tansa, maka kamu selamanya tidak akan pernah lupa bacaan itu. Atau dalam ayat yang lain ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kau cepet-cepet gerakkan lisanmu ini wahai Nabi Muhammad untuk menirukan bacaan malaikat Jibril. Jangan cepet-cepet, santai aja katanya Allah. Apa lanjutannya? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kami, kata Allah, kami yang menjamin hafalan yang ada di dadamu itu sudah ada. Wa qur'ana, dan bacaannya itu sudah ada. Kamu pasti langsung bisa. Jadi Nabi Muhammad enggak ada upaya gimana makhrajnya bot, terus panjangnya mat lazim itu berapa, nggak ada. Kanjeng Nabi nggak usah gitu. Ketika malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad langsung bisa. Nah, terus itu kaitannya dengan yang awal kali turunnya ayat Iqra itu. Kenapa? Kan ada di sana ma'ana biqori itu. Nah, itu bagaimana kaitannya untuk masalah ini? Ya itu memang Nabi Muhammad memang dibacakan dulu dari malaikat Jibril. Ini untuk menjaga kehati-hatian Al-Qur'an. Jadi sebaiknya kita semua ya guru-guru atau guru-guru Al-Qur'an itu yang paling baik di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Itu jangan langsung ayo kamu baca, bukan gitu. Oh iya. Tapi dibacakan dulu, dicontohkan dulu, baru nanti muridnya menirukan gitu. Lah, kalau bedanya sama yang para sahabat tadi, kalau Nabi Muhammad ngajarkan ke para sahabat ya lain. Ya Nabi harus ngajarkan kalau sahabatnya ada yang mat tobinya kepanjangan ya dibenarkan. Atau apa misalnya makhrajnya fa qaf kurang benar, ya Nabi benarkan. Berarti enggak langsung bisa. Lain. Lah kalau Nabi yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu langsung bisa karena sudah ada jaminan dari Allah. Lah kalau para sahabat enggak ada jaminan. Jadi Nabi pun masih mengajarkan gimana makhrajnya qaf, gimana sifat-sifat istilahnya shad dan lain-lain, itu ada itu. Nah, seperti itu. Itu bedanya antara apa? Malaikat Jibril dengan Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Nah, itu bedanya itu. Ya. Berarti ada ngaji kayak biasa ini juga. Iya. Terus lagi untuk yang masalah turunnya ayat ini, apakah emang prosesnya itu bagaimana? Kadang kan kalau awal cuman malaikat dengan Nabi. Nah itu untuk seterusnya. Ya. Gitu. Jadi untuk pertama kan malaikat Jibril membacakan ke Nabi Muhammad di Gua Hiro itu ya. Di Gua Hiro. Lah untuk turunnya Al-Quran selanjutnya dan seterusnya sampai hatam itu sama. Itu selalu ada proses pembacaan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran turun enggak moro-moro turun, enggak. Malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad mendengarkan, Nabi Muhammad menirukan bacaan. Terus seperti itu terus. Lah memang
ketika ayat yang pertama kali turun di Gua Hira itu gak ada para sahabat. Nggak ada Itu kan ada cuma Nabi sama malaikat Jibril saja. Lah, ketika ayat-ayat yang lain turun, itu para sahabat kadang ada di sisinya. Ada di sisi Nabi, tapi para sahabat gak bisa melihat malaikat Jibril sedang ngajari Nabi, enggak. Karena apa? Karena ketika sudah masuk turun wahyu, Iya. maka Nabi itu sudah masuk ke alamnya malaikat. Jadi dia tembus dimensi waktu. Nabi itu tembus dimensi waktu. Jadi ketika dibacakan ayat yang panjang, yang aslinya waktunya bisa setengah jam, karena ini sudah masuk ke alamnya malaikat. Jadi sudah lain, sudah cepat. Misalnya ayatnya yang turun ayat ini sekian, kan itu kan panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ditirukan kan gitu kan panjangannya. Tapi ketika sudah masuk ke alamnya malaikat, itu sudah menembus dimensi waktu, sudah cepat. Maka semua ayat itu dibaca dengan Jibril, kemudian itu namanya audoh. Audoh itu istilahnya itu ada pembacaan, kemudian Nabi Muhammad menirukan itu. Nah, itu ada audoh. Lah, para sahabat itu gak ada yang tahu. Tapi kadang-kadang para sahabat itu dengerin, biasanya itu berbunyi seperti lonceng. Neng. Atau kayak bunyi tawon. Tanda-tanda. Nah, itu kalau ada bunyi-bunyi gitu, itu berarti Nabi tengah menerima wahyu dari malaikat. Seperti itu. Pastinya semuanya. Sahabat itu dengan takjimnya ketika itu sudah ngerti kalau malaikat Jibril akan datang. Ya. Terus lagi apa ini? Sampai mendengar apa enggak itu? Enggak. Dan kan tadi ada pembacaan dari malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan. Dan di situ apa sampai mendengar? Para sahabatnya. Para sahabat. Enggak. Jadi para sahabat tuh enggak mendengar. Cuma ya itu tadi tandanya, ada kayak bunyi lonceng seperti itu tuh. Jadi para sahabat ya enggak sampai mendengar suaranya itu enggak. Iya, enggak sampai dengar bacaan. Cuma ada tanda-tandanya ya itu tadi tanda-tandanya ada bunyi. Iya, katakan itu. Kayak lonceng atau bunyi tawon itu biasanya yang ikut Nabi tengah diberi wahyu. Yang ikut ke alamnya kan hanya Nabi. Iya. Enggak sampai dengar. Ya. Gitu. Terus lagi apa bacaannya sahabat itu juga langsung bisa apa? Ya tadi mengenai apa tadi ayat ayat yang bukti contoh sebelum ke sahabat tadi ya, contoh bukti kalau para sahabat atau orang-orang di sekitar Nabi itu gak mendengar. Itu dulu ada cerita gini, ada orang-orang Nabi itu ketemuan orang-orang Yahudi ceritanya. Iya. Terus jadi gini, orang Yahudi itu kalau perempuannya atau istrinya sedang haid, itu biasanya orang Yahudi itu nggak mau makan bareng mereka, atau nggak mau minum bareng istrinya, atau bahkan istrinya itu biasanya disuruh keluar rumah. Dijauhin. Dijauhin kalau ketika haid. Oleh karena itu orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi tentang haid. Lah, Nabi itu ketika itu belum ada ayat yang turun. Ketika ketemuan para orang Yahudi itu belum ada ayat yang turun tentang haid. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, "Hei Nabi, haid itu apa sih?" Kemudian langsung turun ketika itu. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Lah, kan itu kan harus ada pembacaan dulu ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil, terus agak panjang itu ya. Lah, itu kan sebenarnya kan membutuhkan proses waktu yang lama itu. Lah, tapi ketika itu orang-orang Yahudi itu enggak tahu kalau Nabi itu sedang menerima wahyu. Jadi Nabi langsung ngomong, "Qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid." Katakan wahai Nabi, huwa adhan. Itu adalah darah yang kotor, fa'tazilun nisa fil mahid. Maka
hindarilah wanita ketika haid kan gitu kan. Lah itu sama sebenarnya kan ada proses pembacaan dulu. Nabi malaikat Jibril membacakan, Nabi mendengarkan terus baru ditirukan. Kan itu lama itu. Tapi karena menembus dimensi waktu tadi jadi langsung cepet. Nabi langsung wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, berarti untuk turunnya ayat Al-Quran itu terkait juga permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh Ya sahabat. betul. Jadi ini ya bedanya turun yang pertama sama yang kedua itu gitu. Kalau yang turun yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke ila Baitul Izzah itu di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran itu diterangkan gini. Jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan itu sekaligus langsung 30. Lah ketika turun yang kedua minas sama'id dunya ila qalbin nabi itu hasbal hawadith wal waqa'i. Sesuai kejadian-kejadian yang membarengi nabi. Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ya, itu. Jadi ada orang kafir tanya tentang ini, mengajak Nabi tentang turun kuliah ayyuhal kafirun. Ya. Langsung seperti tadi tuh, orang yang ditanya tentang haid gitu. Seperti itu. Ya. Itu lagi juga ini kan tadi pengajarannya Kanjeng Nabi kepada sahabat itu kan secara kayak ngaji Al-Quran gitu. Ya. Nah tuh di antara sahabat kan banyak. Ya. Apakah itu sama bacaannya atau beda-beda itu gimana kira-kira? Ya. Jadi antar sahabat dengan sahabat yang lain itu kualitas bacaan Al-Qur'annya itu berbeda. Ya samalah kayak kita. Di sini kan di sini ada yang bagus, ada yang lumayan bagus kan gitu. Ya, jadi para sahabat juga gitu. Berbeda-beda antara para sahabat. Makanya oleh Nabi itu ada 4 sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menjadi pengajar Al-Qur'an. Oh, ini berarti kualitas itu bacanya. Kualitasnya yang bagus itu. Bagus. Jadi Nabi bersabda, "Khudul Qur'an min arba'at." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang sahabat atau pelajarilah Al-Qur'an dari 4 orang sahabat. Itu udah ada juga penentuan itu hadisnya ya. Ada hadisnya. Kata Nabi, siapa saja 4 itu? Ya. Min Abdullah ibni Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal. 4 sahabat. Kenapa kok 4 ini? Ya. Kita rinci ya. Yang pertama tadi Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Abdullah bin Mas'ud kok disuruh para sahabat yang lain kok suruh belajar Al-Quran ke Abdullah bin Mas'ud? Ya. Karena Abdullah bin Mas'ud itu bacaannya bagus. Karena Abdullah bin Mas'ud itu selalu nempel terus sama Nabi. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu dalam sejarahnya beliau itu menjadi khodim Nabi yang membawakan sandalnya Nabi. Oh ya. Jadi kalau Nabi misalnya mau ke satu tempat majelis misalnya yang harus itu yang bagian megang sandalnya itu Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu terus nempel dekat terus sama Nabi. Oleh karena dekatnya itu banyak menyerap ilmu-ilmu dari Nabi, utamanya ilmu Al-Quran. Jadi bacaan kualitasnya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bagus. Yang kedua kemudian adalah Salim maula Hudzaifah, Abi Hudzaifah. Salim itu saking bacaan bagusnya Salim, pernah ketika itu istri Nabi itu berada di tirai, di tabir yang dekat dengan Masjid Nabi kan itu kan dekat ya. Lah, istri Nabi itu apa istilahnya kayak mendengarkan gini. Ya. Kata Nabi, "Apain kamu?" gitu ya. "Ini loh, dengarkan bacaannya Salim ini loh. Kok enak bacanya. Suaranya bagus." Seperti itu. Bukan ingin melihat ya, ingin mendengarkan bacanya. Nah, itu yang Salim. Yang ketiga yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kenapa kok disuruh mengajar? Itu karena bacaannya bagus. Bacaan bagus. Buktinya apa? Ubay bin Ka'ab adalah orang pertama kali yang disuruh Sayyidina Umar bin Khattab ngimami tarawih 20 rakaat. Oh, beliau yang pertama kali. Iya, Ubay bin Ka'ab itu. Oleh karenanya, kenapa kok Sayyidina Umar
kok memerintahkan Ubay? Karena Nabi pernah dawuh, aqra'u ummati Ubay. Paling bagusnya bacaan di antara umatku itulah Ubay bin Ka'ab tadi. Oleh karenanya Ubay disuruh imami tarawih sama Sayyidina Umar. Yang terakhir yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu gubernur ya. Jadi dulu Nabi kalau mau ngirim gubernur itu harus bacanya yang bagus. Jadi termasuk yang dikirimi Mu'adz bin Jabal. Oleh karenanya dia berarti bacaannya bagus. Oleh karenanya kalau kita ya semua kalau mau belajar Al-Quran maka carilah guru-guru yang mumpuni, yang bacaannya bagus, yang fasih, yang punya sanad keilmuan yang jelas. Nah kalau kita cari gurunya aja sudah kurang bagus maka nanti selanjutnya murid-murid kita bacaannya akan meniru. Makanya harus dijaga bacaan Al-Quran itu. Saking dijagain sampai Allah sendiri kan tadi, Allah, malaikat ke terus sampai nanti seperti itu, saking kepingin hati-hatinya. Seperti itu. Berarti untuk belajar Al-Quran kalau melihat sahabat 4 itu kan banyak menyimak itu, banyak mendengar dari gurunya dan juga banyak mengulang apa yang diajarkan gurunya kan. Betul. Seperti itu bisa biar bacaannya pas dengan apa yang diajarkan gurunya. Dan juga pastinya harus mencari guru Al-Quran yang pas bacaannya biar tidak ke belakangnya nggak keliruan semua gitu ya. Makanya kalau yang jadi guru itu ya yang jadi guru Al-Quran terutama juga harus bagus. Terus kalian juga harus bersyukur. Kenapa guru Al-Quran harus bersyukur? Karena guru-guru Al-Quran itu pernah dapat doa langsung dari mulut Nabi. Allahumma firlil muallimin. Ya Allah ampunilah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Langsung Nabi yang mendoakan. Wa barik lahum fi kasbihim wa ma'asyib. Dan berkahilah dalam kasbi kerjaannya dan ma'asyib dan kehidupannya. Itu Nabi sendiri, makanya wa atilla a'marahum dan panjangkan umurnya. Makanya kalau kita lihat guru-guru Al-Quran itu rata-rata panjang umurnya. Siapa itu ada kayak Basri Alwi misalnya panjang kayak Maftuh juga panjang itu. Yang di luar si Ali As-Sobuni panjang itu. Itu karena dapat doa dari Nabi. Ini semangat para pengajar Al-Quran untuk terus mengajari Al-Quran. Alhamdulillah cukup panjang lebar pembahasan dari Ustadz kita ini, Ustadz Ahid. Mungkin dari kami cukup sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.